Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai pemuridan online kita. Pemuridan SCC Amar Bait Ministry hari ini Sabtu 30 Mei 2020. Tema pemuridan kita hari ini menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan memulai pemuridan online School of Christ Character Amar Bait Ministry ini 30 Mei 2020. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami boleh mengerti rahasia menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita buka satu bagian Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya ulangi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, tema kita menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu, saya harus katakan dengan jujur, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang menjelaskan tentang bagaimana orang Kristen diselamatkan dan untuk apa dia diselamatkan. Lebih banyak penjelasannya itu tidak mengarah kepada tujuan utama Yesus menyelamatkan setiap orang berdosa. Kita tahu bahwa tujuan utama Yesus menyelamatkan orang berdosa itu adalah supaya melalui karya Yesus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan orang berdosa itu, dan dia memberi respon percaya kepada karya salib itu. Kemudian karena itulah dia memperoleh kasih karunia atau keselamatan. Terkadang dia lupa bahwa keselamatan itu seolah-olah adalah hasil akhir. Padahal dalam bahasa asli, keselamatan itu adalah kenyataan hidup setiap hari, bagaimana kita mengalami kuasa Yesus yang ajaib luar biasa, yang membentuk kita untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Artinya orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus adalah orang-orang yang telah mengalami karya Yesus, untuk mereka diberi kemampuan untuk hidup mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bisa minta tolong speakernya dimatikan, semua di mute ya, Bapak Ibu tolong supaya tidak terdengar. Ya, karena ini juga saya rekam. Ya, saya memasukkan ke YouTube. Jadi sekali lagi, keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang telah dipilihnya itu, nah dipilih bukan karena Tuhan tidak menghendaki semua orang diselamatkan, tidak. Jadi kalau kita mengatakan banyak yang dipanggil, ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, sebetulnya dia memanggil semua orang untuk mereka diselamatkan. Tetapi kata sedikit yang dipilih sebetulnya dalam pengertian bahasa asli adalah hanya mereka yang memberikan respon yang benar terhadap panggilan itulah kemudian mereka dipilih. Jadi semata-mata karena anugerah Tuhan, dan Allah tidak pernah pilih kasih. Allah menghendaki semua orang mengalami karya keselamatan. Tetapi respon mereka lah yang akhirnya menentukan apakah mereka dipilih atau tidak dipilih. Nah, setelah seseorang mengalami karya keselamatan, sebetulnya itu baru starting point. Baru permulaan dari perjalanan hidupnya untuk dia menjadi serupa dengan Yesus. Karena tujuan keselamatan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita setiap hari mengalami karya Kristus untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu perlu kita perhatikan, Yesus menyelamatkan kita hanya satu tempat, yaitu di salib. Tidak ada tempat yang lain yang dipakai Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi dengan kata lain, Yesus menyelamatkan kita hanya melalui kematiannya di atas kayu salib, menebus kita. Nah karena itulah untuk menjadi serupa dengan Yesus, itu tidak mungkin terjadi
Kalau tanpa Yesus yang memakai tubuh dosa, tubuh daging, tubuh kita dalam Roma 8 ayat 3, itu tidak disalibkan tubuh dosa, tubuh daging itu. Dan Yesus lakukan itu. Nah karena itu hanya mereka yang mau mengikuti Yesus lah, yang mau meneladani Yesus lah, yang bisa menjadi serupa dengan dia. Dan gak ada satupun manusia yang bisa mampu menjadi serupa dengan Yesus tanpa Kristus yang terlebih dahulu ya berkarya menebus dia. Nah yang menarik di sini dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada yang menarik di situ, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Sama seperti Bapamu yang di sorga. Ini kan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada para murid, kepada orang banyak yang pada waktu itu sedang mendengarkan khotbah Yesus, khotbah pengajarannya di bukit, ya, yang terdiri dari pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Dan dia mengatakan bahwa sama seperti Bapamu yang di sorga itu sempurna. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sebagaimana Yesus diutus sebagai anak, bukan anak berarti dia adalah anak yang dilahirkan karena Allah tidak melahirkan. Tetapi dalam roh dia dilahirkan. Dan dia rohnya itu memakai tubuh dosa, tubuh daging. Dan kita tahu dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus selalu memanggil Allah itu Bapanya. Ya, dia diutus oleh Bapanya. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Dan kemudian ketika dia diutus, lalu dia memanggil murid-muridnya. Dan dia katakan, sama seperti Bapamu yang di sorga. Dia mau mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku dalam kemanusiaanku, aku panggil dia Bapa. Sekarang Bapa yang mengutus aku itu sempurna. Dan aku pakai tubuh dosa, tubuh daging yang tidak sempurna. Nah karena itu tidak ada cara lain untuk aku bisa menjadi serupa dengan Bapa. Aku harus menyalibkan tubuh dosa ini, tubuh daging ini. Karena untuk itulah Allah berinkarnasi, Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Nah dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Itu berarti tujuan inkarnasi, tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa adalah supaya mereka menjadi sempurna. Dengan kata lain, kalau hidup kita setiap hari tidak fokus untuk semakin menjadi sempurna dengan Yesus, maka pastilah hidup kita akan penuh dengan masalah, penuh persoalan, penuh tantangan, penuh hal-hal yang membuat kita tidak mengalami jalan keluar. Ya, ikut Yesus juga banyak masalah, enggak ikut Yesus juga lebih banyak masalah. Intinya, persoalan apapun yang kita hadapi di dunia ini, sebetulnya itu hanya sarana yang dipakai seringkali tanpa kita sadari, bisa dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga fokus hidup kita bukan bagaimana hidup menjadi sempurna atau menjadi serupa dengan Yesus, tetapi hidup kita akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang hanya setiap hari mau menikmati anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang membebaskan kita dari segala pergumulan, bukan yang membawa kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, karena itu mari kita lihat apa sih makna dari kalimat dalam bahasa Yunani dari Matius 5 ayat 48 ini. Kita akan lihat lebih dalam. Mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari kalimat itu. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu, kata haruslah di sini yang diterjemahkan dari kata SST dalam bahasa Yunani, ini menarik sekali. Ini bentuknya kata kerja orang kedua jamak. Ya. Perhatikan di sini. Orang kedua jamak, future, middle, indikatif. Artinya apa di sini? Nanti saya akan terangkan. Jadi kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, kalau yang namanya kata harus Bapak Ibu, itu nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau kita menyebut diri kita, saya pengikut Yesus, saya orang Kristen, sama seperti 1 Yohanes 2:6. Kalau ada yang mengatakan dia pengikut Yesus, dia orang Kristen, kata 1 Yohanes 2:6, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Seperti Kristus hidup. Jadi itu gak main-main. Jadi tujuan utama sebetulnya Yesus menyelamatkan kita. Tujuan utama Yesus menebus kita. Bukan supaya kita setiap hari menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjawab masalah-masalah kebutuhan hidup kita di dunia. Walaupun itu pasti diperhatikannya. Tapi itu bukan skala prioritasnya. Dia menyelamatkan kita supaya kita setiap hari mengikut dia dengan benar. Saya sudah berulang-ulang menjelaskan kata arti mengikut.
Dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Kata mengikut yang saya sering jelaskan dalam kelas SCC, akuluteo, itu menjelaskan tentang seseorang yang setiap hari dibentuk untuk memiliki sifat, watak, tabiat, karakter seperti Kristus. Itu arti mengikut. Nah, banyak orang Kristen katanya mengikut Yesus, tetapi sifat, watak, karakternya setiap hari nggak terbentuk semakin menjadi serupa dengan Yesus. Dan cara Tuhan membentuk karakter, sifat, watak kita menjadi serupa dengan Dia lewat pergumulan, lewat masalah, lewat persoalan, lewat tantangan, bahkan lewat penderitaan. Itu cara Dia, nggak ada cara yang lain dipakai. Karena sesuai dengan Alkitab, iman bertumbuh karena pergumulan, penderitaan, dan juga karena kita tekun mau membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan merenungkan dan melakukan Alkitab itu. Nah, dikatakan haruslah kamu. Di sini bentuk kamu di sini bentuknya dia mau mengatakan bahwa keharusan buat setiap orang untuk bukan hanya sekali, tapi terus menerus. Itu plural, jamak. Jadi artinya sejak kita percaya kepada Yesus itu belum tunggal. Itu baru permulaan. Artinya percaya itu adalah bentuk tunggal yang starting point, yang memulai sebuah perjalanan hidup seseorang untuk mengikuti Yesus. Sehingga bentuknya menjadi plural. Sejak dia percaya kepada Yesus, dia beriman kepada Yesus, maka setiap hari menuju future, setiap hari menuju ke depan, hidupnya secara pribadi, bukan orang lain. Jadi betul kalau dia percaya kepada Yesus, dia dipanggil oleh Yesus, maka sejak itu bukan lagi ditentukan oleh suaminya, bukan lagi ditentukan oleh istrinya, bukan ditentukan oleh anak-anaknya. Mau suaminya itu nyeleweng, mau selingkuh, mau istrinya itu nggak beres, itu nggak boleh menjadi dasar alasan bagi kita sehingga ikut Tuhan kita megap-megap, ikut Tuhan kita terseok-seok. Lalu kita mau mengatakan orang lain tidak seperti saya. Oh salah, ini bentuknya middle Bapak Ibu. Ini bentuknya pribadi. Jadi jangan pernah kita melibatkan orang lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami kita, menyalahkan istri kita, menyalahkan anak-anak kita, menyalahkan pergumulan. Karena itulah saya nggak sempurna. Salah. Kalau itu cara berpikir kita boleh dimuridkan 20 tahun sekalipun. Kita boleh setiap hari baca Alkitab 10 pasal sekalipun. Maaf, nggak akan pernah kita terbentuk menjadi sempurna atau menjadi serupa dengan Yesus. Nggak pernah. Karena ini bentuknya future, ya, dan medium atau middle maksud saya. Dan yang terakhir indikatif. Artinya ini menjadi sesuatu yang harus, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini sifatnya tegas, jelas, dan bahkan ini harus menjadi kepastian dalam hidup setiap orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau orang betul mengatakan dia sudah pasti selamat, maka pastikah setiap hari dia sedang menjalani hidup yang semakin menjadi serupa dengan Yesus? Kalau tidak, kata pasti di sana tidak bisa dipakai. Karena bentuk indikatif di dalam bahasa Yunani selalu menjelaskan tentang kepastian yang bisa dibuktikan. Ya. Kenapa itu kepastian yang bisa dibuktikan? Karena tidak berasal dari diri kita. Karena tidak bersumber pada kekuatan kita. Tapi semata-mata bersumber pada kuasa dan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dalam hal ini melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut lagi. Haruslah kamu sempurna. Bapak Ibu, ada yang menarik kalau kita perhatikan dalam khotbah di bukit ini. Ya, coba kita lihat sama-sama Matius pasal 5. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ini kan khotbah di bukit. Kalau dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya itu pasal 5 sampai 7 itu khotbah di bukit. Coba kita lihat ayat 1 dan 2, menarik sekali. Saya akan baca buat kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Ini ada orang banyak yang datang nih. Ya. Kenapa? Karena di perikop sebelumnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Perhatikan di situ ya. Jadi hasil dari pasal atau perikop sebelumnya di pasal 4, dari pasal 4 ayat 23 sampai 25, di mana Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan dia mengajar di rumah-rumah ibadat dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit
dan kelemahan. Nah, karena itulah akhirnya tersiarlah berita tentang dia, kata ayat 24 dari pasal 4. Di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lalu ayat 25 katakan mereka, orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi jelas sekali latar belakangnya. Orang banyak ini berbondong-bondong mengikut dia. Kenapa? Karena Yesus melenyapkan segala penyakit. Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Jadi banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Nah, ketika Yesus melihat orang banyak seperti itu, ayat 1 dari pasal 5, dia naik ke atas bukit. Ya, karena pada waktu itu belum ada pengeras suara. Jadi dia cukup menguasai alam itu. Dia harus gunakan bukit, dia tempat yang lebih tinggi, karena orang banyak ini jumlahnya banyak sekali, ribuan. Lalu Yesus mulai mengajar. Tapi yang menarik di situ, latar belakangnya menarik, coba kita lihat. Naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, tolong diperhatikan koma Bapak Ibu, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi ada penjelasan di sini ya, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi tekanan di sini bukanlah kepada orang banyaknya, tapi kepada murid-muridnya yang sedang diajar Yesus, yang sedang dimuridkan oleh Yesus. Ya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Menarik ya. Jadi haruslah kamu sempurna, haruslah betul-betul kita mengerti apa sih maksud Yesus dengan kalimat ini. Ya. Nah, coba kita lihat. Sekarang kita perhatikan apa yang diucapkan Yesus ini. Ya. Coba kita lihat kembali pada screen atau di handphone Bapak Ibu masing-masing, ya, dalam bentuk PowerPoint saya sudah kirim. Sudah saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Yesus katakan, haruslah kamu sempurna. Bapak Ibu, tujuan tertinggi Allah menyelamatkan manusia berdosa adalah untuk membentuk mereka setiap hari menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Itu harus kita sadari. Ya. Jadi tujuan tertinggi Allah menyelamatkan manusia berdosa, ya kalau dia memberi respon, dia percaya, itu baru memulai nih. Nah, sejak itu dia mulai dibentuk setiap hari. Untuk apa? Menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, hal ini sangat jelas. Bahwa sebetulnya tujuan tertinggi Allah menyelamatkan manusia adalah mengembalikan manusia itu kepada tujuan penciptaan yang semula, yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita akan baca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan buat kita. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jelas itu ya? Jadi, kenapa dikatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna? Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang sempurna. Dan kesempurnaan Allah itu dinyatakan oleh gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Namun yang menarik adalah gambar dan rupa Allah yang diberikan Allah kepada manusia itu sebetulnya tidak dalam bentuk wajah atau warna kulit, tapi dalam bentuk roh. Ya, artinya roh Allah yang dihembuskan kepada manusia itu, ya. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya itu bukan karena wajah dan warna kulit, tapi karena roh yang dihembuskan ke dalam diri manusia itu. Roh Allah itulah yang ada dalam diri manusia itulah yang membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya. Makanya dalam Yohanes 4:28 katakan Allah itu roh. Artinya kita dibentuk dalam roh, dijadikan dalam roh. Roh itulah yang berbicara spiritual life. Kehidupan yang berpegang pada prinsip-prinsip rohani, prinsip kebenaran. Manusia hidup karena dan untuk Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan itu. Itulah prinsip manusia roh. Ya, artinya dalam dirinya ada kesadaran, ada semangat,
ada tekad, ada kehendak yang kuat untuk dia hidup setiap hari dipimpin oleh kebenaran. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan kamu harus sempurna. Tapi manusia berdosa, manusia tidak sempurna. Karena manusia berdosa dan tidak sempurna, itulah Allah mengambil wujud manusia di dalam diri Yesus, mati di salib untuk menyempurnakannya, untuk mengembalikannya, supaya manusia yang sudah tidak sempurna, yang sudah mati secara roh. Ingat Bapak Ibu, karena kan yang mati secara rohani itu kan roh, bukan tubuh. Ya, tapi roh. Ya. Nah, artinya apa? Karena manusia sudah hidup diikat oleh tubuh, keinginan tubuhnya. Makanya tubuhnya menjadi tubuh dosa, karena rohnya udah mati. Nah, supaya menghidupkan rohnya itulah Yesus mati di salib. Ya, mati di salib untuk menebus manusia secara rohani. Artinya manusia ditebus bukan secara fisik. Karena yang ditebus bukan tubuh Yesus, bukan tubuh kita ini. Tetapi secara rohani kita sudah mati. Sehingga Yesus mati di salib menebus tubuh rohani kita yang sudah mati itu. Sehingga tubuh rohani tadi itu bisa hidup dalam tubuh kita yang daging ini. Sehingga tubuh daging ini menjadi tubuh yang kudus, yang suci, yang hidup, yang dipersembahkan. Seperti kata Roma pasal 12. Ya, ayat 1 dan 2. Kita jadi mampu mempersembahkan tubuh kita ini menjadi tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, itulah sebabnya kalau orang yang dipimpin oleh roh tadi, itulah yang membuat kenapa dia bisa, kalau kita baca Kejadian itu, umur manusia bisa sampai ratusan tahun, bahkan mendekati 1000 tahun. Ya, nah ini hal yang perlu kita sungguh renungkan. Jadi haruslah kamu sempurna. Jadi nggak ada tawar-menawar di sini Bapak Ibu. Nah, kenapa dikatakan sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna? Nah ya, Allah itu sempurna. Jadi standar yang diinginkan Tuhan Yesus untuk hidup kita itu adalah standar apa? Sempurna. Semua hidup kita ini harus semakin memperlihatkan kesempurnaan itu. Jadi kalau setiap hari hidup kita nggak semakin menjadi sempurna seperti Yesus, walaupun kita baca Alkitab, walaupun kita melayani, walaupun kita nyanyi muji Tuhan, walaupun kita melakukan kegiatan rohani, tapi kalau semua kegiatan rohani itu kata Paulus, jauhilah mereka yang aktif secara rohani, melakukan kegiatan rohani, tapi hidupnya tidak semakin memperlihatkan hidup yang semakin disempurnakan seperti Yesus. Harus dijauhi orang seperti itu kata Alkitab, bukan dimusuhi. Makanya kalimat haruslah kamu sempurna ini jelas. Kepada siapa ditujukan? Artinya tidak ada proses kesempurnaan dalam hidup orang Kristen yang tidak dimuridkan. Karena kalau kita baca nanti seluruh Alkitab, kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang bagaimana orang Kristen bisa menjadi sempurna, bisa menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus, itu semua kalimatnya dalam bahasa pemuridan. Sama seperti yang kita baca hari ini. Ya. Nah itulah sebabnya, coba kita buka sekarang. Ini satu lagi bagian Alkitab, Yohanes pasal 17. Mari kita buka. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Saya baca ayat buat kita. Ayat 20 sampai 23. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Yesus berdoa, tolong diperhatikan judul perikop ini, doa Yesus untuk murid-muridnya. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Jadi Yesus gak pernah berdoa buat mereka yang bukan murid. Jadi alamat harus hidup sempurna gak pernah ditujukan kepada orang Kristen agamawi. Maafkan saya. Gak pernah ditujukan kepada orang Kristen atau hamba Tuhan upahan. Maafkan saya. Tidak pernah ditujukan kepada hamba Tuhan yang sedang mencari popularitas. Gak ada itu. Gak ditujukan kepada hamba Tuhan yang sedang membangun kerajaannya di bumi. Baik melalui gereja, melalui STT, melalui yayasan, melalui apa saja. Enggak, bukan untuk itu Bapak Ibu, maaf Pak. Ya, dikatakan itu. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak. Jadi kata lain harus menjadi sempurna, ya menjadi satu. Karena untuk menjadi sempurna itu hanya menjadi serupa dengan Yesus itu ketika kita menjadi satu, bersatu, menyatu dengan Yesus. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Perhatikan tuh. Agar mereka juga di dalam kita.
Sama seperti Kejadian pasal 1. Baiklah kita menjadikan manusia, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ayat 23 nih. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Menarik Bapak Ibu. Artinya apa? Cara Allah mengasihi kita dengan cara apa? Mengutus Yesus Kristus, bukan? Mati di salib, bukan? Jadi benarlah kata Alkitab, kalau kita mau menjadi sempurna seperti Yesus, seperti Bapa yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, nggak ada cara lain. Benar kata Paulus, kita harus menjadi serupa dengan kematiannya. Bukan serupa dengan kebangkitannya. Tolong tuh ayat jangan salah dimengerti Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 10 katakan supaya kita menjadi serupa dalam kematiannya, supaya aku memperoleh kebangkitannya atau mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, jadi sebetulnya ya, puncak kasih Tuhan itu dinyatakan sebetulnya di atas kayu salib. Ya. Jadi artinya, makanya Alkitab mengatakan kalau benih itu tidak mati, jadi tekanan itu pada kematian. Jadi kalau orang, jangan bermimpi kita bicara bangkit, tanda Yesus bangkit dalam hidup kita, bla bla bla. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita mustahil setiap hari bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu kalau kita nggak menjadi sempurna. Atau kalau kita tidak menjadi serupa dengan Yesus. Nggak bisa. Orang hanya bisa mengalami kuasa kebangkitan itu kalau dia setiap hari hidupnya menjadi serupa dengan Yesus. Dalam apa? Kematiannya. Kalau tidak, nggak usahlah kita berdoa mengalami kuasa kebangkitan. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Ya, kita akan menjadi ahli-ahli Taurat nanti. Kita akan menjadi orang-orang yang hanya fasih berbicara tentang kebangkitan. Hanya mereka yang menjadi serupa dalam kematian Yesuslah yang bisa mengalami kuasa kebangkitannya dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu di sini dikatakan haruslah kamu sempurna. Dan perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, tidak ada sarana lain untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kalau kita apa? Kalau kita tidak menjadi satu dengan Dia. Nah, sekarang kita memperhatikan. Nah, ya, kita lihat. Setiap orang Kristen atau individu yang telah dipanggil dan dipilih menjadi murid Yesus, pastilah secara tegas, jelas mengalami pembentukan Tuhan setiap hari untuk pada akhirnya mencapai kesempurnaan. Jadi kata haruslah karena bentuknya adalah plural, future, middle, indikatif. Maka itu berbicara tentang pribadi yang telah dipanggil dan dipilih menjadi murid. Jadi nggak ada kalimat ini berlaku buat mereka yang agama Kristen, agamawi, enggak. Maafkan saya Bapak Ibu ya, kalimat ini tidak bisa diucapkan kepada orang Kristen agamawi. Nggak bisa. Kalimat ini hanya konteksnya kepada mereka yang telah terpanggil dan dipilih menjadi murid. Karena proses kesempurnaan itu dimulai dari seseorang setelah dia mengalami keselamatan, lalu kemudian dia berjalan, dimuridkan. Kalimat ini nggak bisa diucapkan atau ditujukan kepada mereka orang Kristen agamawi. Ya, artinya serajin apapun kita aktif secara rohani, belum tentu ya kita adalah orang-orang yang dipilih. Karena dipilih atau tidak dipilihnya kita itu sangat bergantung kepada bagaimana kita setiap hari mengalami karyanya dan kita responi dengan benar. Jadi tanda kita dipilih, respon kita setiap hari benar atau tidak. Dan respon itu hanya tertuju kepada satu hal. Apakah saya setiap hari mengalami pembentukan dari Tuhan, melalui pergumulan, melalui masalah, melalui firman Tuhan yang saya baca, untuk menjadikan saya menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi sekali lagi, kalimat ini nggak ditujukan kepada mereka yang tidak terpanggil menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Yesus itu adalah hal yang mutlak. Tetapi kemutlakan itu hanya ditujukan kepada mereka yang terpanggil dan terpilih menjadi murid Yesus. Jika demikian, maka pastilah kita dapat mengalami karya Kristus yang ajaib untuk menyempurnakan kita setiap hari menjadi serupa dengan Yesus. Kita